Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik kewaspadaan PMK atau penyakit mulut dan kuku, dan juga kita akan membahas kesehatan hewan kurban di Sulawesi Utara. Jadi ada dua substansi yang akan kita bahas bersama, dan tentunya saat ini saya sudah mengundang narasumber. Ada dua narasumber yang sudah diundang untuk datang di studio ini, dan saya sengaja akan memberikan kesempatan keduanya untuk memperkenalkan diri sebelum saya mengajak bincang-bincang. Yang pertama dokter hewan ya, Hana, kemudian Pak Doni ya, Pak Doni. Yang pertama saya beri kesempatan kepada Ibu Hana, kemudian Pak Doni memperkenalkan diri maksudnya. Oke, ya. Terima kasih Pak Aswin. Ya. Saya Hana, sehari-hari bekerja di Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, dan juga sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Utara. Ya. Pak Doni walaupun sudah kedua kali mungkin tapi tetap harus memperkenalkan diri. Ya baik, terima kasih Pak Aswin. Saya Doni Muksidayan Saragi. Saya sekarang adalah Kepala Balai Karantina Pertanian Manado. Ya. Dan Tribuner, saya kira ini ya perkenalan singkat cukup ya untuk mengetahui akan keberadaan daripada narasumber dan kapasitas dari narasumber tentunya. Dan saya akan langsung mengajak bincang-bincang dengan dua narasumber ini. Yang pertama tentu saya ke Pak Doni. Pak Doni, ini terkait dengan kewaspadaan penyakit mulut dan kuku ya di hewan-hewan ya, di ini terutama mungkin sapi ya. Tapi tadi di off air kita udah bincang-bincang bahwa babi juga perlu diantisipasi ya. Ini Pak Don, gimana sebenarnya? Ini kalau tidak salah ada 17 atau 18 provinsi yang sudah zona merah yang berarti bahwa provinsi di sekitarnya juga menjadi zona kuning. Dan di Sulut mungkin walau masih zona hijau tapi sudah sangat mempengaruhi keberadaan ya berbagai hal ya. Saya ingin bertanya, karena Pak Doni ini kepala karantina pertanian Manado, tentu ini sangat urgen untuk menjadi pertahanan dari Sulawesi Utara untuk jaminan keamanan daripada hewan-hewan di Sulawesi Utara. Untuk itu saya ingin bertanya, gimana kesiapan kita ya di Sulawesi Utara? Ya baik, terima kasih Pak Aswin. Jadi memang bicara penyakit PMK ini sebenarnya penyebarannya memang sangat cepat. Sangat cepat. Bayangkan saja ketika pertama kali diumumkan oleh pemerintah, dinyatakan sebagai wabah di Jawa Timur dan di Aceh, sekarang sudah 18 provinsi. Nah, memang tingginya juga lalu lintas hewan ternak ini juga memang pasti sangat mempengaruhi penyebaran ini Pak. Jadi memang sekarang menjadi konsentrasi kami khususnya di karantina di seluruh Indonesia adalah bagaimana proses pengaturan dan juga kewaspadaan terkait langkah-langkah mitigasi yang dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga memang penyebaran penyakit ini juga bisa diredam, tapi juga tetap memperhatikan aspek-aspek kebutuhan, apalagi ini menjelang Idul Adha. Ya, jadi jaminan pasokan ternak dari sentra ke daerah-daerah membutuhkan ini juga tetap menjadi perhatian pemerintah juga, selain juga kewaspadaan terkait mitigasi penyakit ini. Nah, untuk Sulawesi Utara, khususnya juga Pulau Sulawesi, kita masih bebas Pak. Kita masih bebas. Jadi dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia sekarang, Sumatera itu sudah kena Pak. Ada beberapa provinsi yang masih bebas, tapi itu pasti juga sudah terancam karena satu pulaunya itu sudah beberapa ya, seperti Lampung, Aceh, sekarang juga Bangka Belitung itu sudah kena. Di Jawa hampir sudah kena semua, kecuali Jakarta. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah kena. Kemudian di Nusa Tenggara itu sekarang yang masih bebas itu Bali dan NTT. Nah, yang masih bebas secara pulau adalah Papua, Sulawesi, dan juga Maluku. Nah, ini juga memang, tapi walaupun seperti itu, memang langkah-langkah yang sudah kita lakukan sekarang adalah kita melarang pemasukan produk ternak, terutama daging, itu dari Jawa Timur Pak. Ini sudah jalan. Begitu kena diumumkan ada wabah di Jawa Timur, kita langsung tutup Pak. Menutup ini artinya juga kita
berkoordinasi dengan pemilik pedagang-pedagang yang memang selama ini memasukkan, sehingga kita minta untuk di stop ya. di stop sehingga mereka juga ada waktu juga untuk memikirkan suplai dari daerah lain gitu loh. Dari Jakarta kita masih ada. Nah, kemudian yang untuk ternak, kebetulan selama ini data kita 3 tahun terakhir, sapi-sapi yang masuk ke Sulawesi Utara ini sebagian besar dari Maluku Utara. Maluku Utara. Masih zona hijau juga, sehingga tapi yang jelas sekarang walaupun zona hijau, tapi setiap pengiriman sapi dari daerah zona hijau ini juga tetap melakukan proses pengasingan 14 hari. Terus juga dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan di daerah asal. Itu sebagai syarat utama untuk diterbitkan nanti surat keterangan kesehatan hewan oleh dinas. Kemudian juga lalu lintasnya diawasi oleh karantina sampai nanti di daerah tujuan. Jadi sementara yang sudah kita lakukan di seluruh Indonesia seperti itu, kemudian kesiapan kita di Sulawesi Utara ya harus siap ya. Tapi kita dengan Polda juga, kita sudah ketemu dengan Kapolda juga bersama Dr. Hana sebagai perwakilan dari pemerintah daerah di sini. Kita juga sudah koordinasi juga dengan seluruh instansi di pelabuhan, di bandara, kemudian juga di Bitung, dalam waktu dekat nanti juga di Pelabuhan Manado sebagai pintu-pintu utama untuk barang-barang mensinergikan kewaspadaan ini. Dalam waktu dekat kita juga akan ke checkpoint ya Bu, ke checkpoint di Bolmong Utara, perbatasan Gorontalo ya. Ya, artinya semua pintu masuk ini harus kita perketat lah dengan pelibatan semua alat negara dan juga alat pemerintah daerah lah. Artinya ini salah satu bentuk keseriusan kita, walaupun masih zona hijau tapi kewaspadaan kita yang sudah kita bangun sejauh ini itu termasuk juga salah satunya acara kita hari ini. Mensosialisasikan menginformasikan kesiapan dan juga dampak ataupun juga informasi terkait PMK ini juga lebih luas lah sampai ke masyarakat, sehingga juga tidak perlu khawatir tapi harus waspada. Demikian Pak. Ya. Saya ke Dr. Hana ya. Dr. Hana, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa bagaimana mengantisipasi ya PMK ini di Sulawesi Utara oleh Pak Doni, walaupun kita masih di zona hijau. Tapi tadi dijelaskan ya walaupun kita zona hijau tapi demikian kelihatan tadi Pak Doni tidak mau kecolongan lah ya. Tidak mau kecolongan lah. Mungkin saya ingin Dr. Hana untuk menginformasikan ke publik itu ciri-cirinya penyakit ini apa, penyakit PMK ini sehingga kemudian efeknya apa ke manusia, ke hewan ya. Oke, iya, terima kasih. Kalau kita melihat penyakit mulut dan kuku ini, dia kan disebabkan oleh virus. Dan gejala-gejala klinisnya itu biasanya pertama-tama ada kenaikan suhu tubuh, biasalah kalau ada infeksi virus. Untuk hewan-hewan sapi, untuk hewan-hewan sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi juga bisa. Dan hewan-hewan liar juga berpotensi untuk kena. Jadi hewan-hewan ini pada saat ada masuknya virus PMK ini paling terciri setelah dia demam itu ada air liur yang cukup berlebihan, air liur, kemudian dari juga cairan hidung. Nah, kenapa itu dia ada air liur yang berlebihan? Karena di dalam mulut itu ada terdapat luka-luka, lepu-lepu. Kalau orang manusia mungkin sariawan. Nah, bayangkan saja sariawan itu yang begitu banyak di mulut. Ini mirip COVID ke hewan. Iya, kayak COVID di hewan ini. Nah, jadi selain itu dia juga luka-luka ini bisa diteracak di kuku-kuku, di ambing. Nah, sehingga kalau kondisi begitu tentunya nafsu makan pasti langsung turun, otomatis bobot badan langsung menurun. Kemudian karena di kaki dia nggak mampu lagi untuk jalan ya, jangankan jalan, berdiri aja sudah itu kan nggak mampu. Kan beda, sakit sekali itu. Iya. Jadi dengan kondisi begitu sehingga hewan ini
akhirnya sebenarnya untuk kematiannya sih tingkat kematiannya sedikit, tapi tingkat kesakitannya itu yang cukup tinggi. Ya. Dan dampaknya sebenarnya kalau ke manusia itu dia tidak zoonosis, tidak dapat menularkan ke manusia. Nah, tapi yang sangat-sangat berdampak pada manusia adalah kerugian ekonomi. Ya, di mana peternak itu rugi karena karena daya jual daripada ternak ini pasti akan menurun. Kita bayangkan saja ini semua dekat Idul Adha. Betul. Sebenarnya peternak sudah beriming-iming bisa menjual ternaknya dengan harga bagus, tetapi karena adanya PMK ini dan penyebarannya gimana antara sesama hewan? Ya. Itu apakah cepatnya gimana? Ya, sangat cepat karena dia airborne disease, bisa di udara, kemudian kontak langsung dengan yang sakit. Artinya kalau satu kandang istilahnya itu pasti cepat sekali. Satu kena itu pasti itu. Bisa 100%. Iya. Tingkat penularannya. Nah, jadi yang sangat kita waspadai sebenarnya. Iya. Jadi kalau kena satu itu waspada saja. Itu yang Pak Don itu diantisipasi sekali ya, karena itu dikatakan apabila satu daerah bisa 100%. 100%. Dan juga penularannya juga yang sering dari manusia, kemudian mobil atau alat-alat. Karena dari satu tempat, mungkin saya sebagai petugas, misalnya dokter hewan lagi ngurus di satu tempat, kemudian pindah ke tempat yang lain tanpa ada protap dengan kita biosecurity-nya tidak bagus. Nah, itu bisa menyebabkan menjadi agen penular. Jadi agen tengah penular. Kesehatan bahaya sebenarnya bisa menular. Iya. Tanpa sengaja ya, Kalau istilah di kita tuh karier lah. Karier, iya. Termasuk tadi mungkin nambahin alat angkut. Iya. Misalnya peternak ini nyewa truk ini atau pickup ini, tiba-tiba nanti disewa lagi oleh peternak yang lain tanpa dicuci segala macam, dia angkut lagi. Nah, kalau di kandang yang sebelumnya misalnya sudah kena, bisa nularin di sini. Iya. Nah, sehingga yang seperti ini termasuk juga misalnya ya Dok Hana juga mungkin juga seperti ini. Jadi mungkin paling sederhana yang perlu kita informasikan misalnya di level peternak lah. Kadang-kadang kalau peternakan ini kan kita kenal istilahnya biosecurity. Ya tidak harus yang seperti apalah membayangkan biosecurity itu, tapi kalau untuk di level peternakan rakyat sebenarnya juga menurut kita mungkin tadi material-material dari luar yang berpotensi masuk ke tempat ke peternak kita itu apa, misalnya alat angkut orang, bisa juga misalnya kita beli pakan dari luar. Nah, sehingga sangat penting untuk misalnya ya paling sederhananya kita semprot lah pakai desinfektan. Terus kalau ada orang mau masuk misalnya apalagi kayak belantik ini pengen cari sapi ke sini orang sama kayak tenaga kesehatan tadi ngobatin di sini misalnya. Nah, sehingga juga kalau boleh sih disiapkan lah baju ganti oleh si pemilik ternak, sehingga biasanya nanti dokter Hana misalnya anggotanya ada yang meriksa, disiapkan baju di sana, sehingga itu nanti baju itu tinggal di sana tidak dibawa lagi. Nah, begitu masukkan yang berikutnya di sana ada baju baru lagi gitu. Mungkin itu paling efektif. Ya, mungkin lebih ekonomis lah. Minimal itu dulu gitu loh. Kalau nanti kandangnya harus begini mungkin kan peternak rakyat juga berat. Tapi minimal antisipasilah pemasukan misalnya orang ataupun alat-alat atau material apapun yang dari luar masuk ke kandang selama wabah. Kalau bisa sih seterusnya Bu ya. Tapi artinya itu juga salah satu langkah-langkah antisipatif lah di peternak gitu lah. Apalagi kalau datang misalnya belantiknya dari Kalimantan misalnya mau cari sapi di sini, Jawa. Ya kalau memang harus lihat ya minimal coba itu diterapkan juga gitu. Karena kalau untuk mengantisipasi kayak produk atau hewan ternak ini sebenarnya menurut saya juga lebih mudah. Pasti dia lewat pelabuhan, ini. Di situ petugas kita juga sudah ready. Sudah ready. Artinya tempat-tempat ini antar pelabuhan itu kan pasti ada. Sehingga edukasi ke peternak ini juga penting. Nah, kalau yang datang nih orang urusan dagang, urusan bisnis dengan peternak mau beli, nah kita kan kita perlu tahu jangan-jangan dia sudah dari kandang mana, datang lagi sini nyari lagi. Nah, ya untuk wabah seperti ini itu penting untuk kita sampaikan ke masyarakat, ke peternak untuk
juga mulai. Artinya harus ada protap juga kayak kita kemarin kan. Iya. Harus ini ke hewan ada protap. Karena Ada ini juga. virus, jadi virus ini kan bisa nempel di baju, di sepatu, di mobil gitu. Jadi kalau orang dibilang bisa menularkan, sebenarnya bisa nempel di pakaian kita sekarang, di sepatu kita, di alat-alat medis. Nah, jadi sebenarnya itu juga yang harus apa ya artinya itu kan nanti takutnya di luar kendali kita, sehingga sangat penting edukasi seperti itu buat masyarakat. Seharusnya yang paling ekonomis mungkin itu bisa diterapkan lah. Untuk biosecurity yang sederhana ya Bu ya gitu loh, sehingga Dan juga perlu ini mungkin kalaupun misalnya ternak babi atau sapi yang di kandang, nggak usahlah tamu masuk. Kalau memang mau lihat kan sekarang udah ini video call atau apa gitu. Lebih kan ini ya, lebih steril ya. lebih bisa ya menjadi alternatif lah. itu Keamanan itu keamanan. Kalau misalnya ada hewan yang sudah kena, dia apakah sudah ada obat ya sekarang? Kalau obat atau gimana untuk penyembuhan, atau dia sembuh sendiri gimana? Oh iya. Sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan. Ya relatif mudah sih sebenarnya disembuhkan. Ada antibiotik, anti radang, kemudian vitamin untuk penambah nafsu makannya, buat luka-lukanya biar bisa Berarti dia kayak memang mengering. flu memang ya kalau untuk manusia ya. Ya begitulah. Nah, jadi kalau misalnya ada satu hewan sudah terkena, ya supaya untuk tidak bisa berjangkit ke tempat yang lain, itu harus diisolasi. Nah ini mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang Idul Adha, itu di dalam satu kelompok-kelompok, misalnya di masjid atau di tempat-tempat pasar hewan, biasanya itu akan terkumpul ternak-ternak yang akan disembelih. Ternak-ternak itu pasti itu sehat dan sudah memenuhi syarat syariat Islamnya. Namun yaitu kita tidak bisa melihat virusnya ini. Mungkin pada saat dia datang dia masih aman, sehat. tapi dia sudah sebagai pembawa. Karier. Nanti di situ baru berkembang. Tapi dia masih jadi penular. Itu. Akhirnya dia jadi penular. Ya? Iya. Dan mungkin gini juga Bang. Jadi kenapa ini menjadi sangat menjadi perhatian gitu. Karena pertama tadi penularan. Jadi kalau sapi ini sudah tertular, dia pasti jadi pembawa. Walaupun diobati sembuh secara fisik, tapi ini dia kemana sekian puluh tahun nanti dia bisa menjadi pembawa. Sapi ini setelah sembuh itu dia pasti akan menjadi pembawa. Nah, jadi bayangkan saja ketika misalnya penularannya cepat, menulari sekian juta sapi seluruh Indonesia, ini bisa kebayang karena daging sapi juga salah satu sumber protein terbesar di Indonesia. Nah, jadi ini kan dampak ekonominya sebenarnya luar biasa. Walaupun bisa sembuh sebagai pembawa gitu. Jadi kalau sudah sembuh tetap dipelihara oleh peternak, ini nggak bisa dibawa keluar lagi sebenarnya. Harus dipotong. Logikanya nanti seperti itu. Jadi bayangkan kalau misalnya yang kena ini sentra-sentra sapi, seperti kita tahu misalnya NTT, NTB, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, itu sebagai sumber sapi. Sapinya mereka ini yang menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, kalau sampai sentra-sentra ini kena, kebayang kebutuhan. Nah, itu tadi. Jadi walaupun dia sembuh, tapi dia sebagai pembawa sepanjang seumurnya sapi. Jadi memang pilihan-pilihan harus dipotong ini juga tidak, kalau umurnya belum cukup untuk potong kan itu tidak mudah. Gitu. Tapi kalau ini sampai dijual keluar dari lokasi kandang, ya pasti akan menularkan ke daerah lain. Ini yang bikin sebenarnya menjadi konflik ya Bu ya. Jadi memang kita nggak boleh sepelekan gitu. Artinya gini, tadi bukan cuma soal kesehatan, tapi ini hewan kan kita tahu bersama ini bagian dari penghidupan juga, bisnis ya. Jadi ini memang secara bisnis ini akan sangat mengerugikan ini ya. Ini aja kan dengan ada semacam lockdown di daerah-daerah tertentu. Ini sudah terganggu ini. Terganggu. Dan membuat tentu harganya tidak seperti biasa, pasti naik lah. Bayangkan saja misalnya contoh yang untuk kita dari karantina. Sekarang kita banyak dapat keluhan kan sebenarnya sudah ada kontrak pembelian dari daerah lain, tiba-tiba PMK gitu. Sudah ada yang sewa kapal. Sudah bayar sekian puluh juta, ternyata nggak boleh berangkat. Kemudian juga
yang tadinya biasa lewat jalur darat sekarang kita paksa lewat laut agar tidak melintasi daerah sudah zona merah. Bingung mereka kan. Nah, cari jalur laut ini kan juga tidak mudah. Tol laut ini kan juga tidak bisa semudah itu mengatur rutenya tadi nggak dilewati harus lewat. Itu kan juga pasti pelibatan ke pihak perusahaan atau ke pihak dirjen perhubung segala macam. Jadi tidak sederhana lah untuk mencarikan alternatif lalu lintas sehingga supply demand ini tetap berjalan. Dengan tetap kehati-hatian mitigasi gitu loh, dengan tetap kehati-hatian penularan penyakit ini juga terkendali gitu loh, tidak meluas gitu loh. Jadi tapi juga dari sisi lalu lintas, pemenuhan kebutuhan, apalagi kebutuhan untuk Idul Adha ini kan juga pasti lebih besar, mungkin bisa sampai 5 kali lipat dari normal misalnya. Nah ini kan hal-hal yang menjadi ini kita juga gitu loh, menjadi kerja keras kita juga sekarang untuk penanganan kasus ini gitu loh. Belum lagi nih misalnya psikologis masyarakat juga yang takut mengkonsumsi segala macam-macam. Juga status negara kita ya. Nah, pasti dengan terkenanya kita wabah ini secara otomatis juga ekspor kita yang bersumber dari produk sapi, babi akan di negara lain juga kambing, otomatis negara-negara yang tadinya menjadi mitra dagang kita pasti menutup. Itu sampai perdagangan internasional pasti seperti itu. Dia akan mau ngambil produk dari dari negara yang sedang tertular suatu penyakit, otomatis. Nah, jadi ada dampak juga sampai kayak ekspor segala macam. Iya. Jadi secara ekonomi ini wabah ini sangat merugikan, sangat merugikan, mengganggu mengganggu ekosistem yang sudah biasanya jalan sehingga ada banyak faktor lah yang akan mempengaruhi selain ekonomi juga keterpenuhan di kebutuhan di beberapa daerah. Jaminan sehat, pangan kita. Banyak lah. Apalagi ini juga menjelang hari raya. Ya. Ini kan ada dari karantina, kemudian ada Ibu Hana dengan di Persatuan Perhimpunan Dokter Hewan di Indonesia Sulawesi itu. Apa selain ini kan tadi sudah dikatakan termasuk hari ini kita bincang-bincang sebenarnya bagian dari menginformasikan ke masyarakat edukasi ke masyarakat terkait dengan adanya PMK ini penyakit mulut dan kuku dan juga bagaimana kesiapan kurban di Sulut. Gimana ini kan yang mendesak tadi yang dikatakan kurban. Berarti ke masjid-masjid, ke toko-toko agama, ini harus sudah mendesak untuk turun. Karena ada mungkin ketakutan dari dari jemaat pasti takut ini untuk ini. Jadi menginformasikan bahwa ada PMK juga menginformasikan hal-hal lain, gimana sih daging yang baik, yang layak. Gimana sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Ibu Hana dan kawan-kawan terkait ini? Memang sih kami dari PDHI ini banyak sebenarnya anggota kami ada di kabupaten kota, kemudian di karantina. Di swasta juga, kemudian di universitas. Jadi memudahkan dengan peran kita masing-masing selain kita sebagai anggota PDHI. Ya contoh saja kalau teman-teman yang ada di dinas, kami dengan adanya wabah ini lebih dulu kami sosialisasi itu ke pasar hewan yang di Kawangkoan sama yang di Tompaso itu. Karena di situ memang berkumpul semua tukang belantik, terus yang punya ternak, sapi dalam hal ini, sehingga dari situ kita mengedukasi. Nah, kemudian ini juga biasanya kita walaupun tidak ada wabah PMK dalam rangka Idul Adha itu 2 minggu sebelum hari H kita sudah turun ke pasar di mana tempat-tempat adanya ternak-ternak yang akan dikorbankan, pemeriksaan kesehatan di situ, dan nanti pada hari H atau
2 atau 3 hari sebelum hari H itu kita lakukan pemeriksaan sebelum pemotongan, namanya antemortem. Jadi pemeriksaan itu pemeriksaan kesehatan, dan teman-teman dokter hewan di kabupaten kota itu semua dikerahkan, teman-teman di karantina juga semua dikerahkan bersama-sama dengan paramedik yang ada di kabupaten kota. Kita memeriksa ternak-ternak yang akan dikorbankan. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan dengan pemimpin agama yang di masjid ya. Iya, di ini ya. Iya, kita sudah inventarisir masjid-masjid mana yang akan melakukan pemotongan. Kan biasa mungkin ada sumbangan dari ini, sumbangan ini pasti kan. ya. Pak Presiden juga ngasih itu kan sumbangan-sumbangannya harus dipastikan bahwa dia sehat. Iya, Pak Gubernur juga pasti akan memberikan ternak kurban dan itu sudah kami persiapkan. Nah, kebetulan ternak kurbannya sapi kurbannya Pak Presiden itu diarahkan ke Sangihe di Masjid Tidore. Nah, jadi itu perlu memang pengawalan. Benar-benar. Ada bukan ini sumbangan dulu. Tetap langsung di ini ya. Ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan klinis, apa memang dia benar-benar bisa untuk sebagai sapi kurban. Iya, jadi hal-hal inilah yang kami juga mengharapkan masyarakat untuk bisa membantu kami, karena ya kami merasakan personil kami sangat-sangat terbatas, sehingga apabila ada hal-hal yang seperti gejala-gejala ini tolonglah diberitakan ke teman-teman yang ada di dinas di kabupaten kota. Ya, saya ke Pak Don nih. Pak Don, ini kan dari karantina, misalnya ada sapi-sapi misalnya dari Jakarta atau Jawa Timur atau dari daerah sentra-sentra sapi yang datang ke Sulawesi Utara atau memang didatangkan di Sulawesi Utara untuk kebutuhan Idul Adha atau memang permintaan ya dari sini. Protapnya gimana saat ini? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara lalu lintas sapi ya. Dan juga tidak hanya karena sedang wabah saja lah. Artinya secara normal saja sebenarnya protap kita itu sebenarnya sudah berjenjang. Sehingga, misalnya gini, kalau ada sapi akan dilalu lintaskan antar pulau misalnya, itu kan nanti lalu lintasnya melalui karantina. Tapi karantina juga pasti mempersyaratkan yang namanya sertifikat kesehatan. Itu yang dikeluarkan oleh dinas. Nah, sehingga nanti si pemilik ternak ini pasti mengajukan permohonan untuk diperiksa kesehatannya. Turunlah nanti tim dinas melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan lab. Nah, pemeriksaan lab itu kadang juga seluruh hewan yang akan masuk setiap untuk melalui lintaskan. Karena itu sebagai syarat untuk terbitnya surat kesehatan. Di beberapa daerah juga kadang-kadang pengambilan sampel dilakukan di instalasi karantina. Jadi dekat-dekat pelabuhan itu kan juga misalnya kayak di Parepare, Mamuju, ada kandang-kandang karantina. Jadi sapi itu yang dari macam-macam daerah itu kumpulkan di situ sebelum dikapalkan, nanti tim dinas dengan tim karantina itu sudah ada ya. Seperti itu. Jadi macam-macam Mbak. Di Indonesia Timur juga rata-rata instalasi karantina itu juga sudah luas. Karena itu sapi bisa dari mana-mana datang. Sehingga dikumpulkan satu tempat, diistirahatkan dulu 2 hari 3 hari di situ. Terus juga sekaligus untuk istirahat. Nah, di situlah juga pengambilan sampel sampai keluar hasil labnya sehingga nanti baru berangkat. Itu sudah jalan. Jadi sudah jalan lama memang. Tapi memang ketika kita bicara kebutuhan hewan kurban ini kan juga tidak semua juga yang didatangkan dari luar Sulut. Banyak juga misalnya sapi-sapi lokal di Sulut ini ataupun misalnya dari Goron. Tetangga kita juga yang melalui lintas darat yang tidak akan bisa semua terawasi. Iya. Gitu loh. Nah, sehingga kalau kami dari sisi karantina, misalnya kalau memang kewenangan di darat kan juga ada di dinas sebenarnya, yang dikerjasamakan juga dengan dinas kabupaten kota tempat checkpoint itu berada. Tapi yang jelas sekarang kalau kita bicara pintu masuk, itu juga pintu masuk. Nah, tapi dengan momen ini sih kalau kami sih berharap ini juga bentuk edukasi bagaimana memang masyarakat itu harus lebih sadar sekarang untuk melaporkan apapun ternak-ternak itu. Jadi kalau yang disampaikan Dokter Hana tadi itu sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi kami dokter hewan seluruh Sulawesi ini di bawah koordinasi PDHI, termasuk kami juga, bahkan kami juga menerjunkan para paramedik. Kami nanti di hari H itu kita kumpul. Biasanya kita sudah ada, kami mau ke masjid mana nih?
tim yang di Kabupaten Bolmong mau dokter di sana mau ke masjid mana itu kami sudah jalan. Jadi sebelum dipotong dan setelah dipotong kita biasanya melakukan pemeriksaan. Kita pasti turun tim itu udah jalan bertahun-tahun. Protapnya memang ya. Sudah jalan. Karena kita juga memastikan yang dipotong nanti untuk dibagi ke masyarakat itu juga memang sehat. Tapi memang itu tadi jadi menjadi sangat penting memang ke depannya juga nanti kerjasama kita juga mungkin dengan pihak Dewan Masjid ataupun dengan MUI misalnya bagaimana ada pendataan kalau sapi-sapi yang dari luar daerah mungkin lebih aman karena sudah melakukan pemeriksaan karantina. Tapi yang lokal-lokal nah itu kan juga misalnya menjadi penting ketika misalnya mau dikorbankan di masjid mana. Nah kalau itu ada pelaporan ke dinas, sebenarnya tim dinas itu akan lebih mudah. Dia akan turunkan tim langsung. Jadi ada lokus-lokus tempat sapi itu ditampung sebelum dipotong sehingga tim dinas juga lebih mudah, lebih terinformasi dan lebih gampang. Nah kalau tanpa informasi tiba-tiba datang sapi dari mana langsung dipotong. Nah karena kalau ada misalnya kejadian-kejadian misalnya mohon maaf seperti wabah-wabah gini kan juga kadang-kadang jadi di luar kendali kita. Nah sehingga memang bantuan masyarakat, kesadaran masyarakat juga memang sangat penting gitu loh. Jadi ketika ada penyakit begini yang terkena dampak juga sebenarnya. Kalau kita kan bukan peternak. Iya. Tapi kita yang menjadi sibuk sekali, tapi kerugian itu sebenarnya juga di peternak. Kami nggak rugi, kami besok masih gajian ya. Gitu. Tapi sebagai fungsi kita sebagai fasilitator itu sangat penting memang apapun yang kita bangun, kebijakan yang kita buat, kewaspadaan yang kita bangun memang tetap tidak akan optimal ketika memang tidak ada bantuan dari masyarakat sebagai pelakunya justru sebagai pemilik, sebagai pihak yang paling dirugikan kalau kasus ini tidak segera. Itu sebenarnya yang harus disadari ya. Sadari bahwa ini yang rugi ini adalah masyarakat sendiri ya, masyarakat atau terutama pemilik ternak tentu karena bisnisnya mereka ya. Memang menjadi penting ke depan sih sebenarnya ada juga lah kesadaran atau juga kerjasama ke depan juga artinya ada misalnya tanggung jawab juga misalnya dari pihak pengurus masjid atau panitia kurban di masjid-masjid ini yang juga memang lebih nanti ke depan mungkin komunikasi dengan pihak dinas lah terutama ya gitu loh. Nah kalau dinas kan sudah pasti connecting dengan karantina. Sehingga bagaimana memang semua sapi yang dipotong di Sulawesi Utara memang nanti terinformasi ya Bu ya, terinformasi sehingga intervensi kebijakan dan fasilitasi yang seperti apapun nanti sebenarnya kita juga lebih mudah untuk membuat dan melakukan gitu lah. Ini menjadi penting juga kita sarankan lah ke panitia-panitia hewan kurban ini sehingga terinformasi di sini 3, di sini 5, di sini 10 gitu. Nah kalau itu semua terinformasi lengkap datanya tempatnya kita enak disampaikan ke dinas. Nanti untuk menerjunkan kadang-kadang dokter Hana juga kan kalau terbatas juga dokter di dinas beliau bisa kerahkan dokter yang di swasta juga untuk yang praktisi untuk membantu karena dari sisi PDHI-nya gitu. Ini kan juga sebenarnya menarik kalau ini bisa kita semua sinergikan kita optimalkan fungsi-fungsi ini gitu. Ini seperti itu biar masyarakat juga lebih aman lah, lebih tenang. Tapi yang jelas tidak perlu panik ya Bu ya. Nggak usah panik, tapi mesti waspada. Tapi juga harus waspada. Terbangunlah kesadaran yang lebih ini untuk saling membantu. Artinya dengan wabah ini ya tentu membuat sebenarnya seluruh stakeholder lebih bergerak ya lebih terpacu sinergi ya semakin terbangun ya ini yang menjadi diharapkan juga untuk universitas kan kita punya fakultas peternakan. Jadi kalau mahasiswa boleh kita kerahkan untuk pemeriksaan dan mereka kan ada sinerginya kita. Kalau kami dulu mahasiswa, kami pasti periksa dari zaman mahasiswa kami, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan itu wajib. Jadi kalau periksa hewan kurban tuh sudah luar kepala kita. Karena setiap tahun mahasiswa sudah kita laksanakan. Sehingga memang ini juga, tapi kan tidak semua daerah ya Bu ya, tidak semua juga kampus juga bisa. Ada kebiasaan sudah membangun itu. Kalau kami dulu di Jogja. Memang kami seluruh mahasiswa itu semua turun. Jadi sudah terbiasa ya. Ketika hari raya kurban itu kita disebar. Pasti harus disebar itu. Bahkan saya dulu ketika sekolah S2 juga kami dengan mahasiswa S1 itu sampai 3 bus dari Bogor itu dibagi kemana-mana sampai Jakarta sampai ya gitu lah. Jadi ini memang ya menjadi penting lah gitu lah. Artinya tujuannya sih bagaimana memang
daging yang dibagikan ini juga memang sehat. Sehat, Sehat ya. kan Sehat. tidak hanya proses potongnya, tapi juga sampai dari awalnya sapinya, ya, dari iya. sapinya dari mana. Ini Harus tadi kan ada jaminan dikedepankan sehat. gimana diketahui asal mula asal ternaknya. keberadaan sapinya di mana kan ya. Traceability Terdata penting. lah ya, Ya, terdata. traceability-nya harus ada. Terdata. Ini mungkin yang ditakutkan mungkin di desa-desa malahan ya, yang mungkin lokal yang ini. Iya. Ini ya. Lokal misalnya dia dari Gorontalo dia singgah di Cuma di Boygar atau di Boygar. daerah-daerah ini kan tidak Tidak Makanya gini, Pak. Kenapa misalnya penyebaran sekarang sudah 18 provinsi menjadi cepat? Karena memang di satu pulau itu, misalnya contoh Pulau Sumatera begitu ya, kan sudah ada begitu ada 1-2 provinsi yang kena, ini kan juga perbatasannya juga kan sebenarnya darat. darat Iya. iya. Kalau misalnya sehingga mengantisipasi mengendalikan lalu lintas di darat ini kan juga kita berat susah karena jualan ini banyak Iya, alternatif dan jalan sangat sangat dinamis iya, karena jalannya. perdagangan 1 kali 24 jam. perdagangan Iya. masyarakat juga jalan gitu loh mereka kan artinya seperti ini jadi sehingga ketika misalnya daerah A misalnya sudah terkena sebenarnya paling ya kalau ekstrimnya harus tutup tidak boleh sapi keluar dari situ Dari situ, ya, sebenarnya SOP-nya seperti itu ya SOP karantinanya pun itu tapi begitu ini di jalur satu daratan ada kebutuhan ada permintaan dagang lah kadang-kadang kan juga Tidak semua pengusaha juga kan iya tidak mengerti semua kan? juga Edukasi, tiba-tiba edukasi nanti ya. dengar nanti berapa hari kemudian wah Sudah. sakit di sini sakit di sini nambah lagi daftar provinsi, yang terkena. sehingga menjadi cepat itu karena memang sehingga yang harus kita waspadai Pulau Sulawesi itu masih bebas Mudah-mudahan steril Pulau terus ya. Sulawesi. Iya. Jangan sampai kalau masuk nanti salah satu provinsi di Sulawesi kita tinggal nah ini kan juga menjadi ini tapi ada sehingga memang kalau kita bicaranya untuk kepentingan lebih besar gitu sehingga juga ini penting gitu loh untuk masyarakat jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi sapi saja yang mau beli tapi kalau dia dari daerah yang sudah terkena Udahlah. iya daripada kira seperti itu jadi wabah kita pusing semua artinya kerugiannya jauh Lebih besar ya. nah itu tadi keterbatasan kita juga sebagai alat negara lah misalnya gitu kan juga pasti terbatas Iya, apalagi di tidak semua bisa terawasi jalur darat ini banyak sekali di alternatif. perbatasan Gorontalo itu aduh. Penting Iya. kita ini. Harus diwaspadai. Apalagi Bolsel. Kalau Bolmut mungkin masih sedikit rame ya. Rame, ya, Tapi iya. kalau Bolsel itu alternatif jalan ya. jalan tikus boleh dibilang di situ. Artinya pengusaha ini pemilik tanah jangan nakal-nakal lah. Ya, gitu. Artinya jangan hanya berpikir kitanya Keuntungan sendiri, ini ya. pokoknya langsung ini. Lebih aman ya apabila memang diperiksa ya. Iya, mending uang ini diperiksa. ya. Dan dikatakan tadi bahwa sebenarnya sumber daya kita kan sebanyak apapun kalau tidak ada kesadaran masyarakat ya, ya. akan sulit sehingga tentu dengan sumber daya yang ada ini harus saling connecting ya, saling sinergis termasuk dengan para pengusaha yang merupakan pelaku bisnis. Karena Pak Doni katakan tadi bahwa kita ini bukan pengusaha bukan peternak, yang punya sebenarnya ini yang harus lebih peduli. Yang berdampak rugi sebenarnya di peternak. Iya. Tapi karena tanggung jawab kita sebagai pemerintah ya harus Ngatur lah. ya. Karena kalau sudah kena tentu akan ribetnya apa harga-harga hewan di situ pasti akan selain tinggi itu akan ini, Pak, ini yang akan terancam juga nggak cuma sapi kambing kalau masuk Sulawesi babi 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 bisa juga terkena. ya. sangat sampai nanti kena juga di babi karena babi ini kan beternaknya lebih banyak Ya, untuk beda kalau Sulawesi sapi Utara. misalnya hanya kalau masyarakat rata punya hanya 2 ekor 3 ekor 4 ekor gitu Kalau babi babi banyak. satu kandang itu bisa ratusan bisa puluhan nah ini sekali kena waduh lebih berat penangannya lebih sulit Di Solo 400.000 babi. Di Kita Solo, bayangkan Iya. Kalau dia kalau kena di sini dia kena, nah ada babi di pasar ini. Sulut salah satu produsen babi terbesar sekarang di Indonesia. di Indonesia ya. Jadi ini juga ancaman kewaspadaan ini juga kita jangan hanya lihat sapi Sulut nggak banyak kok nggak sebanyak daerah lain misalnya jangan lihat sapinya juga gitu. Kita salah satu pemilik populasi babi terbesar di Indonesia, salah satunya gitu. Sehingga yang Artinya terancam areal di bisnis sini ada ya, di situ yang ya. terancam iya. di sini nggak cuma sapi kambing, Iya, begitu iya. sampai masuk ke Sulut babi pasti kena. Nah itu yang harus kita waspadai lah. Dan jual beli babi itu juga akan terpengaruh Dampaknya kan sama akan kayak yang dampak. sekarang sapi Akan dampak. di ini. Lebih banyak kerugiannya gitu. Nah, jadi gitu jangan misalnya karena PMK pada sapi enggak.
Jadi peternak babi ini juga, pesan kita ini juga untuk peternak babi juga, sehingga biosecurity yang paling sederhana yang seperti kita sampaikan tadi itu berlaku untuk peternak babi juga gitu. Karena sebelum PMK ini sebenarnya sudah ada penyakit di babi, ASF, ini jauh lebih ganas karena tingkat kematiannya lebih tinggi dibanding PMK. Penyebarannya juga cepat, gitu. Apalagi kalau babi ini kan intinya gitu. Jadi babi ini kan kayak model tidak sebanyak ayam lah. Tapi kalau beternaknya tuh pasti modelnya banyak. Sekali kena satu, yang kena itu nggak 2-3 ekor. Satu kan. Bayangkan nanti kalau di sounder ada satu aja yang kena. Dia ini semua itu. Kasihan pengusahanya. Karena kita lebih susah. Lebih berat. Penanganan kita akan jauh lebih berat dibanding misalnya mengisolasi. Itu nangis masyarakat itu. Iya, jangan terulang lagi tahun 96. Aduh. Mengisolir ternak sapi masih lebih mudah. Iya. Nah, tapi kalau babi ini kan dia ternaknya massal. Iya. Lebih susah nanti pengendaliannya lebih sulit. Itu sih yang memang pesan kita. Artinya ini momentumnya inilah. Jadi kita kalau kita sikapi secara positif sebenarnya bagi kami ini juga momentum untuk membuat masyarakat itu lebih mudah lah. Untuk kita edukasi, kesadarannya lebih mudah kita dapat ketika ada kasus-kasus seperti ini. Kalau secara positif, dampak keuntungannya juga buat kita ya sekarang perdagangan kita terutama kayak daging babi juga meningkatnya luar biasa. Karena kita masih bertahan sehingga kita tidak ada kematian babi, kita masih bebas sehingga perdagangan kita sekarang juga akhirnya diminta daerah-daerah lain ke Sulut. Nah ini kan juga karena dia masih aman ya. Iya, karena daerah sana sudah kurang populasinya untuk mensuplai daerahnya gitu. Ini kan juga keuntungan gitu. Jadi lihat penyakitnya juga jangan dari sisi penyakitnya saja, jangan hanya lihat hewannya sakit. Harus banyak aspek kita lihat ya. Aspek ya intinya itu ya Bu ya, sehingga waspadalah. jadi kegiatan kita juga untuk mengedukasi lah. Menyamakan persepsi, menyamakan informasi, menyamakan program kebijakan sehingga harapannya ya kayak kata Bapak tadi dari awal ya jangan sampai kita kecolongan. Kalau masih zona hijau tetap harus kencang lah. Harus kencang. Karena kalau sudah kena kan terlambat jangan kasih kendor kan. Jangan kasih kendor pengawasannya, kewaspadaannya ya. Dan Tribuners tentu banyak hal lagi ya yang sebenarnya kita bincang-bincang terkait dengan hal ini, kewaspadaan penyakit mulut dan kuku ya terhadap hewan, dan juga bagaimana kesehatan hewan di saat kurban di Sulawesi Utara. Tadi tentu kita sudah memperbincangkan hal ini dengan sedetail mungkin. Tentu masih banyak hal ya, tapi di bincang-bincang ini memang tidak dibuat untuk secara detail ya, tapi paling tidak ini memberikan stimulan ya ke para Tribuners bahwa ini ada stakeholder yang sudah terlibat langsung dari balai karantina ya, dari karantina, kemudian dari dinas juga dan PDHI, dokter PDHI ya. Sudah termasuk datang di sini bagian juga dari mensosialisasikan ini. Ini dikatakan bahwa menjadi kewaspadaan bersama terutama seluruh stakeholder yang terkait, tapi juga ini jangan membuat kita panik, tapi yang terpenting adalah bagaimana dikatakan tadi bahwa kita waspada sebenarnya, bahwa berhati-hati dan mungkin saling terus terang kalau ada ini ada hewannya ini langsung informasi data. Jangan menyembunyikan hal yang saya kira yang membahayakan. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, kedua narasumber saya berikan kesempatan ada closing statement, apa saja ya bisa pesan ke Tribuners atau hal-hal yang lain. Yang pertama saya berikan kesempatan ke Dr. Hewan Hana, kemudian Pak Doni. Silakan. Ya, terima kasih Tribuners. Untuk masyarakat Sulawesi Utara, dalam rangka kita mewaspadai PMK, ASF yang belum ada di daerah kita, dan juga dalam rangka kita adanya ini Idul Adha, stok daripada ternak sapi dan kambing di Sulawesi Utara ini masih cukup. Aman. 2000 sekian sapi dan kambing. Jadi untuk kebutuhan Idul Adha kita stoknya aman. Oleh karena itu ya sebisa mungkin
Nggak usah lah ambil sapi dan kambing dari luar. Di Tompaso, Kawangkoan, kemudian di Tomohon itu masih banyak. Cukup ya. Stok Minut juga masih banyak stok sapi maupun kambing. Ya sekali lagi sebisa mungkin kita ambil saja sapi dan kambing dari Sulawesi Utara, dan tentunya apabila ada yang menemukan atau melihat gejala-gejala PMK ini, penyakit mulut dan kuku, jangan sungkan-sungkan, langsung lapor. Kita akan turunkan petugas untuk pengobatan dan kemudian tentunya kita akan isolasi bersama. Ya mungkin itu yang sangat-sangat kami harapkan dari pemerintah dalam rangka kita merayakan Idul Adha ini. Ya. Ya, terima kasih. Pak Doni silakan. Ya, jadi buat masyarakat pesan kita sih, mari sama-sama orang jaga Sulawesi Utara tetap bebas dari penyakit-penyakit yang dapat berdampak kepada peternak maupun ekonomi dari Sulawesi Utara, sehingga kita harus bekerja sama, kita harus bersinergi. Torang bersinergi, torang bisa. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang hari ini terkait dengan kewaspadaan PMK dan kesehatan hewan kurban di Sulawesi Utara. Dan tentunya saya Asyul Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Dr. Hewan Doni Muksidan MSI yang merupakan Kepala Karantina Pertanian Nado, dan juga Dr. Hewan Hana Tioho yang merupakan Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sulawesi Utara. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara kami, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.